Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 1291 memulai aksi. Jika kamu begitu kuat, maka jika aku bertaruh dengan orang lain pada ramuan mulai sekarang, aku pasti akan menang, kata Chen Xiang bersemangat. Tentu saja tidak. Alasan utamanya adalah tungku alkimia ini terlalu rusak dan dapat dengan mudah membiarkan kesadaran spiritual orang lain masuk, dan formasi kuno di dalamnya juga familiar bagiku. Jika itu tungku harta karun naga api milikmu, jika aku merusaknya dengan itu pasti akan ditemukan. Kata-kata Long Shui menghancurkan pikiran cabul Chen Xiang untuk memenangkan dunia. Sebagian besar orang yang berani memasang taruhan sekarang memiliki kekuatan dan status, tetapi Chen Xiang, seekor udang kecil, juga datang untuk ikut bersenang-senang, dan jelas bahwa dia ingin mendapatkan kristal abadi Wang Qiangjin, jadi Wang Qiangjin hanya memelototinya. Chen Xiang tidak takut. Dia mengalahkan Wang Qiangjin terakhir kali, jadi dia tidak takut menang lagi. Sekarang dia dengan sabar menunggu hasilnya. Tingkat alkimia dari 5 ramuan ini sangat bagus. Semuanya adalah ramuan yang dapat memurnikan ramuan. Chen Xiang merasa bahwa bahkan Li Baojun mungkin agak jauh dari mereka, tetapi jika Li Baojun tumbuh besar di masa depan, dia pasti akan melakukannya. Tidak menjadi buruk. Setelah sekian lama, akhirnya seseorang membuka tungku alkimia dan mengeluarkan 2 ramuan dari tungku alkimia. Ramuan inilah yang menjadi pemenang kompetisi ini, karena walaupun jumlah ramuan yang mengeluarkan pil pemanjang umur satu demi satu adalah 2. Kecepatan mereka sangat cepat, jauh lebih lambat. Wajah Tuan Rui agak jelek, karena dia sangat lambat dalam memurnikan ramuan kali ini. Dia telah memurnikan banyak ramuan yang memperpanjang hidup, dan dia mengendalikan waktunya dengan sangat baik. Sulit baginya untuk percaya bahwa ini akan menjadi hasilnya, dia juga tidak tahu alasannya, karena kali ini dia bermain sangat baik seperti biasanya. Kuil api benar-benar hilang, jadi Wang Qiangjin akan kehilangan lebih dari 60 juta kristal abadi. Semua orang bergembira di dalam hati mereka, dan beberapa orang bahkan menertawakan Wang Qiangjin sebagai bintang bencana. Apa yang terjadi padanya di Ditian sebelumnya, banyak orang kuat semua orang telah mendengarnya, itu jelek. Yu Suelian melihat senyuman di wajah Chen Xiang dan memuji keberuntungannya di dalam hatinya. Dia berkata, aku akan menemanimu untuk mendapatkan kristal peri. Meskipun Yu Suelian hanyalah Raja Iblis, dia adalah bawahan master yang cakap. Dari Istana Pedang Ilahi, jadi statusnya masih sangat tinggi. Saat dia berjalan di jalan, banyak orang menyerah jauh. Sapa Tuan Shendao untukku, Wang Qiangjin memberi Yu Suelian tas penyimpanan dan mengatakan ini. Ya. Yu Suelian menjawab, dan kemudian membawa Chen Xiang ke lantai 3. Ketika dia lewat tadi, Chen Xiang juga diam-diam ketakutan karena Wang Qiangjin menggunakan kesadaran spiritualnya yang kuat untuk mengeksplorasi kekuatannya dengan hati-hati. Untungnya, dia bersembunyi. Dia pasti sangat baik, kalau tidak, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari istana peri ini jika dia dikenali. Wang Qiangjin berada di lantai 2, dan Yu Suelian datang ke lantai 3, tempat mereka berdiri sekarang, dan menyerahkan kristal peri kepada Chen Xiang. Chen Xiang mengambilnya dan mengucapkan terima kasih. Dia sangat senang bisa mendapatkan kristal abadi sebanyak itu tanpa usaha apapun. Selanjutnya, semua orang mengajukan penawaran dan menawarkan sejumlah persyaratan yang murah hati untuk memenangkan bergabungnya ramuan abadi ini. Namun, ramuan abadi dari kuil api tidak berpartisipasi. Dia jelas datang untuk ikut bersenang-senang. Dia awalnya mengira dia bisa mendapatkan tempat pertama jadi dia bisa pamer. Namun, siapa yang tahu dia akan kalah, dan Wang Qiangjin akan kehilangan lebih dari 60 juta kristal abadi. Semua orang diam-diam berharap raja beracun beralis putih itu akan menjadi sasaran Wang Qiangjin, dan kemudian lelaki tua jahat yang dibenci semua orang ini mungkin akan menghilang di masa depan. Tentu saja, beberapa orang berterima kasih padanya, jika tidak, mereka tidak akan mendapatkan jutaan kristal abadi. 5 juta kristal abadi setahun, dan beberapa bahan obat juga diberikan sebagai hadiah. Chen Xiang kagum, tetapi alkimia abadi tidak menganggap serius kondisi ini. Jika kamu tidak memiliki 10 juta kristal abadi setahun, jangan pernah berpikir untuk merekrut master alkimia kelas 2, kata Yu Suelian, dengan rasa iri di matanya.
Meskipun ada beberapa alkemis kelas 2 seperti ini di surga, dibandingkan jumlah manusia di seluruh surga, kata Said, itu terhitung sangat sedikit. Hal yang sama berlaku untuk Yao Shumei dan Mujialan, mereka sangat iri dengan perlakuan murah hati dari ramuan ini. Chen Xiang tidak iri karena dia awalnya seorang alkemis, dia hanya kekurangan waktu untuk tumbuh sekarang, jika tidak, dia pasti akan menjadi alkemis yang kuat di masa depan. Mereka semua adalah orang-orang yang setengah hati, sangat lambat untuk menyempurnakan ramuan tingkat surga tingkat rendah. Chen Xiang bergumam dengan suara rendah. Dia memenuhi syarat untuk mengatakan ini karena dia menggunakan metode pemurnian surgawi untuk menyempurnakan ramuan Hunyuan sangat cepat. Jika dia mengubah dirinya menjadi seorang lelaki tua dan menyempurnakan tungku Hunyuan dan yang dapat memancarkan cahaya ramuan di tempat, yang pasti akan membuat banyak orang salah mengira dia sebagai ramuan tingkat tinggi. Setelah mendengar ini, Yu Suelian berkata, ini cukup cepat. Jika seseorang yang baru saja menjadi obat mujarab datang untuk memperbaikinya, itu akan memakan waktu lebih lama. Jika saya sekarang adalah pemimpin suatu pasukan, saya pasti akan merekrutnya terlebih dahulu. Yao Shumei mengangguk. Berkata, bahan obat hari ini dapat dengan cepat dibudidayakan melalui susunan yang besar. Banyak bahan obat yang sangat murah. Jika Anda memiliki teman yang merupakan ramuan dan membelikannya untuk dimurnikan, maka Anda tidak perlu menggunakannya juga banyak kristal abadi sama sekali. Yu Suelian saat ini dia mengedipkan mata pada Chen Xiang dan yang lainnya, lalu berjalan menuju tangga. Pesan Yu Suelian datang dari benak Chen Xiang, kami akan mulai mengambil tindakan. Sekarang banyak orang kuat di Tianyu berkumpul di sini. Bahkan jika sesuatu terjadi pada villa itu, mereka tidak akan tiba dalam waktu singkat. Akhirnya, itu akan segera dimulai. Chen Xiang diam-diam bersemangat. Dia akan segera mendapatkan kelinci giok roh kudus. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri, itu memang hal yang baik. Alasan mengapa Yu Suelian datang ke sini adalah untuk melihat orang-orang kuat yang berkumpul di Tianyu. Jika tidak ada orang-orang kuat yang terlalu tajam yang datang, dia tidak akan terlalu berhati-hati. Kembali ke villa, hari sudah larut malam. Yu Suelian dan Yao Shumei adalah orang pertama yang mengambil tindakan. Mereka memasuki ruang batu rahasia dan memancing Raja Abadi ke dalam. Segera setelah mereka mendengar suara pertempuran, Mujialan dan Shen Xiang mengambil tindakan. Chen Xiang tidak menyangka bahwa Yu Suelian dan Yao Shumei akan berkonflik dengan Dewa Abadi. Ini bukanlah hal yang baik, karena gerakan semacam itu akan segera menarik orang-orang berkuasa di surga. Ini berarti mereka harus bergegas atau mereka akan berada dalam bahaya. Sesampainya di tempat mereka memasuki kamar batu, terdapat sebuah halaman dengan lebih dari 10 wanita menawan berpakaian tipis. Begitu Mujialan dan Shen Xiang tiba, lebih dari 10 wanita ini segera bergegas menuju mereka. Pergilah, serahkan ini padaku. Semburan cahaya merah muda tiba-tiba meluap dari tubuh Mujialan, dan 2 pedang tipis muncul di tangannya. Dia menarikan pedangnya, dan tiba-tiba bayangan pedang muncul dalam semburan, seperti lautan badai, memikirkan betapa baik dan lembutnya dia, ilmu pedangnya begitu kuat. Chen Xiang sudah memasuki lorong. Awalnya gelap, tapi begitu dia masuk, langsung menyala. Kemudian seorang wanita telanjang dengan rambut panjang tergerai longgar di bahunya berdiri di depannya. Tubuh gioknya memancarkan cahaya lembab sia terlihat suci, namun penuh pesona tiada tara. Wanita ini sangat cantik, menggoda dan menawan. Jika ia adalah laki-laki yang konsentrasinya buruk, pasti darahnya akan membengkak saat melihat kecantikan seperti itu duduk di hadapannya dan melakukan beberapa gerakan dalam skala yang sangat besar. Namun, yang lebih dikhawatirkan oleh Chen Xiang adalah wanita ini sebenarnya sangat kuat. Bab 1292 Pelarian yang mendebarkan. Begitu Chen Xiang masuk dan melihat wanita ini, dia tertegun sejenak pada awalnya, kemudian matanya kosong, dan dia menatap kosong pada wanita yang sangat menawan yang berjalan dengan senyum menawan, membuat beberapa gerakan di setiap langkah, penuh godaan yang tak tertandingi. Tepat ketika dia hendak tiba di depan Chen Xiang, kedua mata kusam Chen Xiang tiba-tiba bersinar terang, dan kemudian tubuhnya bersinar dan dia tiba-tiba muncul di depan wanita ini, dia memukulnya dengan keras dengan shocking palm yang telah dia kumpulkan untuk itu. Lama sekali di perut wanita itu. Sebuah telapak tangan mengguncang kekuatan yang terkondensasi di tubuh wanita itu, dan kemudian dia meninju beberapa kali berturut-turut,
mengenai dagingnya dan membuat wanita itu muntah darah. Setelah menjatuhkannya beberapa kali, Chen Xiang bahkan tidak melihatnya, dan kemudian bergegas ke arahnya. Pergi ke ruang batu dan gunakan apa yang Yusuelian berikan padanya untuk membuka pintu batu. Membuka pintu batu, Chen Xiang masuk ke ruangan yang terbuat dari batu giok putih, ruangan yang sama yang dia lihat di dis Yusuelian sebelumnya. Hati-hati, Long Sui tiba-tiba berteriak. Chen Xiang selalu sangat waspada, merasa bahaya mendekat. Dia buru-buru keluar dari ruang dan meninggalkan tempat itu. Ternyata itu adalah seorang lelaki tua yang menyerangnya dengan tombak. Dilihat dari energi yang terkondensasi pada tombak itu, lelaki tua ini berada pada level Raja Abadi. Sebenarnya ada Dewa Abadi di sini. Chen Xiang terkejut, dan dia bisa melihat bahwa dia telah lama bersembunyi di sini. Tangkap kelinci giok dan serahkan padaku, teriak Long Sui, lalu berlari keluar dari Youya Ring. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Kamu harus tahu bahwa ada banyak orang setingkat Raja Abadi yang berkumpul di surga ini. Meskipun Long Sui muncul, dia tidak bertarung dengan lelaki tua itu, sebaliknya, dia melepaskan banyak tali yang terbuat dari cahaya putih dan melilit lelaki tua itu dengan erat. Wajah lelaki tua itu penuh dengan keheranan, karena ia tidak bisa melepaskan diri walaupun sudah menggunakan banyak tenaga. Terlihat bahwa wanita bertopeng di depannya ini sangat kuat, dan ini juga merupakan cara yang ampuh. Chen Xiang mengambil 4 kelinci giok roh kudus di sudut dan memasukkannya ke dalam tas binatang. Konon tas binatang jenis ini dibuat khusus dan tas binatang biasa tidak dapat menampung kelinci giok roh kudus. Itu kelinci giok roh kudus yang asli. Aku mengerti. Ayo cepat pergi, kata Bai Youyo. Long Sui juga tiba-tiba menghilang dan memasuki cincin Youyao, dan lelaki tua itu masih terjerat oleh tali putih yang dilepaskan oleh Long Sui. Chen Xiang segera meninggalkan ruangan batu dan ketika dia keluar, dia segera menyerang selusin wanita menawan yang berkelahi dengan Mujialan. Dia memukul dengan keras, dan wanita yang menerima telapak tangannya semuanya terlempar dan tersungkur ke tanah. Di dalam beberapa rumah. Cepat kirim pesan ke ibumu dan yang lainnya, aku sudah berhasil, kata Chen Xiang mendesak. Mujialan mengerutkan kening dan melihat ke tempat di mana cahaya bersinar di kejauhan, dengan ekspresi serius. Saya khawatir mereka dalam masalah. Mereka bertarung dengan Raja Abadi itu dan mungkin tidak dapat melarikan diri. Mendengar ini saat ini, Chen Xiang dan Mujialan dapatkah saya merasakan gelombang besar aura yang sangat kuat datang ke arah saya, dan saya tahu tanpa berpikir bahwa ini adalah orang kuat dari Istana Abadi Niu yang datang hari itu. Ayo pergi. Chen Xiang tiba-tiba menarik Mujialan, lalu menggunakan pesawat luar angkasa dan menyusut untuk berkoordinasi, dan berlari menuju sisi tempat Yusuelian dan yang lainnya bertarung. Ini adalah, Mujialan sangat terkejut saat melihat langkah di bawah kaki Chen Xiang. Dia menyadari bahwa ini adalah langkah yang menyusut. Hanya Chen Xiang yang tahu cara menggunakannya. Itu juga merupakan langkah unik di surga dan teknik pembunuhan bumi itu sangat kuat. Lawan Yao Shumei dan Yusuelian adalah dua wanita tua yang sangat kuat. Yang mengejutkan Chen Xiang adalah kekuatan abadi manusia tahap akhir. Yao Shumei sebenarnya mampu menghadapi Raja Abadi, tetapi itu sangat sulit. Jika waktu berlalu, jika itu panjang, pasti akan dikalahkan. Chen Xiang mengeluarkan panah iblis pembunuh nyawa, mengumpulkan kekuatan iblis darah hitam Kui dan dirinya sendiri, dan menembakkan panah ke wanita tua yang bertarung dengan Yao Shumei. Itu sangat beracun. Wanita tua itu tidak mengharapkan seseorang berkomplot melawannya. Panah tersembunyi Chen Xiang sangat kuat. Mereka tidak bersuara dan sulit dideteksi, dan juga sangat beracun. Segera setelah itu, Chen Xiang melepaskan panah kedua, memungkinkan Yusuelian melarikan diri. Bunuh mereka karena menggunakan racun semacam ini, raung seorang wanita tua. Mereka semua berusaha mengusir racun itu dan tidak berani mendekat. Ayo pergi. Yusuelian dan Yao Shumei melintas ke arah Chen Xiang dan Mujialan, meraih mereka masing-masing, dan kemudian berlari cepat ke satu arah. Pada saat ini, gelombang besar orang kuat semakin dekat, dan Chen Xiang sangat gugup. Apa yang harus saya lakukan? Saya khawatir saya dalam masalah. Yao Shumei menjadi ketakutan. Chen Xiang segera mengeluarkan pil emas yang bersinar dan melemparkannya ke arah sekelompok orang yang mengejar di belakangnya, dan kemudian berteriak, bersiaplah untuk bertahan melawan udara dingin. Apa yang dilemparkan Chen Xiang adalah pil es penghancur,
Hal semacam ini ketika dia mengasingkan diri untuk menyerang kenaikan, dia telah menyempurnakan beberapa untuk pertahanan diri. Yu Suelian dan yang lainnya segera mengikuti instruksi Chen Xiang. Mereka sudah tahu bahwa Chen Xiang bukanlah orang biasa, dan tidak semua orang bisa mendapatkan jenis racun seperti itu sekarang. Terjadi ledakan dari belakang, lalu gelombang arus dingin menyapu seluruh langit tiba-tiba diselimuti oleh udara dingin yang mengerikan ini, dan banyak bangunan tertutup lapisan es yang tebal. Kamu memprovokasi Istana Abadi Tianyu. Raungan Master Istana Tianyu datang, menghancurkan banyak es, tetapi langit masih berupa dunia es dan salju. Yu Suelian telah mengeluarkan dis teleportasi. Sekarang tidak ada yang mengejarnya, dia bisa berteleportasi dengan tenang. Mereka berempat berdiri di platformasi dan melihat beberapa raja abadi terkemuka bergegas mendekat. Chen Xiang mengeluarkan beberapa pil es penghancur. Meskipun mereka tidak akan menyebabkan tipus pada raja abadi, mereka masih ingin menundanya untuk sementara waktu. Dimiliki. Sudah aktif, teriak Yu Suelian. Dia juga berkeringat dingin saat ini. Jika mereka dikelilingi oleh sekelompok orang yang mengejar mereka, mereka akan mati. Susunan teleportasi menyala, dan Chen Xiang dan ketiga wanita itu menghilang. Pada saat itu, beberapa pil es penghancuran meledak, dan kekuatan es yang lebih dahsyat lagi menghancurkan seluruh wilayah surgawi Tianyu. Pada saat ini, raja-raja abadi ini bekerja sama untuk mengatur memasang penghalang, mencoba memblokir ruang dan mencegah mereka berteleportasi. Tapi mereka masih selangkah lebih lambat karena Chen Xiang dan yang lainnya sudah muncul di gunung besar. Ini sangat berbahaya. Yu Suelian memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu duduk dengan lembut di tanah, bersandar pada pohon besar. Baru saja, itu berada di antara hidup dan mati. Meskipun mereka berhasil lolos dari kematian, Mu Jialan dan Yao Shumei terkejut, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka belum pulih. Mereka tidak bisa menahan gemetar ketika memikirkan adegan di mana mereka dikelilingi oleh banyak raja peri. Sekarang, Chen Xiang, sebaliknya, meletakkan tangannya di pinggul dan tertawa keras, membuat ketiga wanita itu memandangnya seperti monster, tetapi mereka harus mengakui bahwa tanpa bantuan Chen Xiang, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri dengan selamat. Chen Xiang telah terlalu sering menghadapi pemandangan seperti ini dan memiliki pengalaman yang kaya dalam melarikan diri dari kematian, jadi dia sangat tenang saat ini. Kelinci giok roh kudus sudah didapat, selanjutnya dibagikan, sudah disepakati sebelumnya akan diberikan kepada masing-masing orang. Bab 1293 Sui King. Mu Jialan memandang Chen Xiang dengan mata aneh, karena dia baru saja melihat Chen Xiang mundur, dan ditambah dengan kemampuan tanggap darurat Chen Xiang, dia harus curiga bahwa orang di depannya adalah Chen Xiang. Akankah orang-orang itu mengejarku? Seberapa jauh tempat ini dari Istana Abadi Tianyu? Tanya Chen Xiang. Istana Abadi Tianyu memiliki tengu yang mengganggu itu. Meskipun dia tidak akan menjadi sasaran, ketiga wanita itu baunya sangat mudah dibedakan. Jauh dari Istana Abadi Kumbang. Istana Abadi Kumbang berada di tempat yang sangat terpencil, dan di sini dekat dengan grup Istana Abadi. Mereka tidak akan mengejar mereka. Yang perlu kita khawatirkan adalah diinginkan di masa depan, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Tidak. Yu Suelian telah tenang, dan mereka telah bersiap untuk pengejaran yang akan mereka hadapi di masa depan. Chen Xiang mengeluarkan 3 kelinci giok roh kudus dan menyerahkannya kepada ketiga wanita itu. Melihat ketiga kelinci giok yang cantik ini, mereka tiba-tiba merasa sedih. Mereka hampir mati karena ketiga gadget ini. Meskipun mereka berhasil melarikan diri, mereka tetap tidak bisa. Jangan sampai lolos, kedepannya dia pasti akan menghadapi kejaran banyak pihak. Yang pertama adalah Divine Sword Immortal Palace. Keempat kelinci giok ini milik Divine Sword Immortal Palace dan bisa dikatakan menderita kerugian paling besar. Lalu ada Tianyu Immortal Palace. Apa yang disebabkan oleh Chen Xiang di sana mungkin merupakan bencana terbesar di sejarah Istana Abadi Tianyu. Mereka tidak hanya merebut barang-barang berharga di dalamnya, tetapi mereka juga bertarung dengan sengit. Pada akhirnya, domain surgawi Istana Tianyu dibekukan beberapa lapisan. Untungnya, mereka yang bisa memasuki domain surgawi sangat kuat, jadi tidak ada yang mati, paling banyak hanya radang dingin. Tapi Yao Shumei dan Mu Jialan tidak bisa kembali ke kerajaan peri bunga persik.
Kelinci giok Roh Kudus dijual oleh kerajaan peri bunga Persik, dan mereka pergi merampoknya. Agar tidak dicurigai, kerajaan peri bunga Persik akan melakukannya pasti mengusir mereka berdua. Sayang sekali harus diserahkan ke istana abadi Suiwei, Yao Shumei menghela nafas. Kelinci giok Roh Kudus ini untuk wanita. Jika mereka menggunakan darah kelinci giok Roh Kudus untuk jangka waktu tertentu, mereka mungkin juga menjadi seorang raja abadi di masa depan. Mu Jialan memandang Chen Xiang dan berkata dengan lembut, mungkin tidak perlu diserahkan ke istana abadi Suiwei. Jika Xiao Yang adalah Chen Xiang, Yao Shumei dan Yu Suelian segera menatap Chen Xiang dengan kaget, dan lalu melihat ke arah Mu Jialan. Yao Shumei bertanya, Lan Er, kamu bilang dia adalah Chen Xiang? Chen Xiang mengerutkan bibirnya. Sekarang, dia merasa tidak perlu menyembunyikannya lagi. Bagaimanapun, dia berada di perahu yang sama dengan ketiga wanita ini, tetapi dia bisa melompat dari perahu kapan saja. Melihat Chen Xiang telah kembali ke penampilan aslinya, ketiga wanita itu sangat terkejut. Namun, Yao Shumei dan Mu Jialan sedikit marah karena Chen Xiang telah menipu mereka sebelumnya dan berpura-pura tidak tahu tentang Chen Xiang. Banyak omong kosong. Ini benar-benar kamu. Mu Jialan berdiri dan menatapnya dengan kesal, tatapan yang membuat Chen Xiang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Oke, kita semua adalah teman lama. Bantuan apa yang kamu butuhkan dariku? Apakah kamu diracuni dan diancam oleh istana abadi Suiwei, atau semacamnya, kata Chen Xiang. Mereka diancam dengan racun. Itu racun yang sangat kuat. Kami menemui Meng Er dan yang lainnya. Mereka bilang kamu mungkin punya cara untuk mengatasinya, tapi mereka tidak begitu yakin. Kakek Yan Yao juga memeriksanya. Kita. Dia bilang itu sulit. Lepaskan ikatannya. Yao Shumei berkata tanpa daya, racun itu akan menyerang sesekali. Jika tidak ada penawarnya, kita akan lebih buruk daripada mati. Yu Suelian berkata, jika saya bisa menjadi Raja Iblis, aku bisa memadatkan teratai salju suci dalam hidupku. Aku bisa membantu mereka, tapi aku masih terlalu jauh sekarang. Mu Jialan berkata, kami tidak tahu jenis racun apa itu, bisakah kamu benar-benar menyembuhkannya? Aku tidak tega berpisah dengan kelinci giok Roh Kudus ini. Seharusnya begitu. Itu adalah Sui King Yi dari Istana Abadi Suiwei. Itu adalah racun aneh yang sering digunakan oleh Istana Abadi Suiwei untuk mengendalikannya. Orang, tapi kemudian dilarang. Saya tidak menyangka mereka akan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan kelinci giok suci. Su Meiyao berkata, racun ini dibuat sejak lama. Pada saat itu, untuk menghindari siapapun menyelidikinya, tidak banyak konten terkait. Chen Xiang bertanya, bisakah itu diselesaikan? Mu Jialan dan Yao Shumei cukup bagus, meskipun mereka berada di alam suci. Namun, bukan saja mereka tidak memusuhi dia. Pada awalnya, tetapi mereka juga membentuk aliansi dengannya. Mereka juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Liu Menger dan yang lainnya. Chen Xiang pasti akan menemukan cara untuk membantu mereka. Tuan kita membantu orang lain menyelesaikannya di masa lalu. Dia menggunakan kutukan penyerap jiwa. Dia meletakkan telapak tangannya di pusarnya, merasakan racunnya, dan hanya menyedotnya. Namun, racun ini sangat beracun. Sedikit dari itu setara dengan diracuni, tapi kamu tidak perlu takut, kata Bai Youyo. Chen Xiang mencubit dagunya dan mengerutkan kening, tampak tidak bisa dimengerti, sementara Yao Shumei dan yang lainnya juga menunggu jawabannya. Dia berkomunikasi dengan Su Meiyao dan yang lainnya untuk sementara waktu, dan berkata, ini pasti racun aneh, Sui King Yi, yang dikonfigurasi oleh Istana Abadi Suiwei sendiri. Setelah mendengar 4 kata ini, wajah Yu Suelian berubah drastis, dan kemudian dia menghela nafas, tidak berpikir bahwa racun semacam ini bisa membawa masalah. Meskipun Yao Shumei dan Mu Jialan tidak tahu tentang racun Sui King Yi, mereka tahu dari wajah Yu Suelian bahwa racun semacam ini tidak sederhana. Ini adalah pemahaman saya tentang racun ini. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Ini akan menyerang sesekali. Ambil saja penawar yang telah disiapkan. Untuk sementara menghilangkan rasa sakitnya. Yu Suelian tampak kedinginan dan mengertakkan gigi dan berkata, Istana Abadi Suiwei sebenarnya menggunakan racun terlarang ini. Pada saat itu, racun ini dianggap sama dengan racun Taiko. Don, jangan khawatir,
Saya pasti bisa menggunakan teratai salju suci untuk membantu Anda di masa depan. Untuk detoksifikasi. Wajah Yao Shumei dan Mujialan menjadi pucat, dengan keputusasaan yang tak tertandingi di mata mereka. Mereka duduk lemas di tanah, tampak botak. Mereka semua pernah mengalami rasa sakit yang disebabkan oleh racun itu sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa rasa sakit itu akan bertahan seumur hidup. Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Jangan takut, saya tidak mengatakan saya tidak bisa menyelesaikannya." Melihat senyum lucu Chen Xiang, Mujialan dan Yao Shumei mengutuk dalam hati mereka, yang membuat mereka putus asa sampai ke dasar. Kalian semua adalah teman Sister Meng Er dan yang lainnya, dan kalian juga temanku. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Chen Xiang terkekeh dan berkata, "Jangan terlalu berterima kasih padaku. Kamu tidak perlu membuat janji atau semacamnya. Kalian, aku tidak tahan dengan cinta antara ibu dan anak perempuan. Kamu." Mujialan Jiao meludah, wajahnya tiba-tiba memerah, dan pipi Yao Shumei juga memerah. Sedikit awan merah. Chen Xiang berjongkok dan berkata, "Saat melakukan detoksifikasi, saya harus meletakkan telapak tangan di pusar untuk menyedot racun, dan segera mengangkat pakaian saya." Apa? Wajah Mujialan, yang baru saja kehilangan kemerahannya, memerah lagi. Sangat memalukan baginya membiarkan seorang pria menyentuh pusarnya saat telinganya merah. Chen Xiang merasa bingung dan berkata, "Ada apa? Saya tidak bisa hamil. Saya merasa dirugikan. Saya akan menyentuhnya kembali untuk Anda." Mujialan menggigit bibir bawahnya dengan ringan dan melirik ke arah Yao Shumei. Yao Shumei berkata padanya dia mengangguk dan merasakan perutnya disentuh tapi itu bukan apa-apa. Chen Xiang terkekeh dan berkata, "Apakah kamu tidak terlalu mengagumiku? Kamu seharusnya merasa terhormat." Bab 1294 Detoksifikasi. Melihat Mujialan masih malu-malu, Chen Xiang berkata, "Kamu sendiri yang angkat pakaiannya, atau aku masukkan tanganku?" Yao Shumei terkekeh dan berkata, "Kalau begitu aku akan melakukannya dulu." Chen Xiang mengagumi dalam hatinya. Dia masih seorang wanita dewasa, biarkan saja. Meskipun Yao Shumei mengatakan ini, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya. Namun, Chen Xiang dengan baik hati membantu mereka mendetoksifikasi mereka, yang memungkinkan mereka untuk menyingkirkan kendali aneh ini. Racun, dan juga mengizinkan mereka mengambil kelinci giok suci, manfaat yang mereka terima bisa dikatakan tak terukur. Yao Shumei membuka pakaiannya di pusarnya untuk memperlihatkan sebuah lubang, yang cukup besar untuk dimasuki tangan. Hal ini membuat Chen Xiang merasa sedikit lucu. Mereka semua memakai rok panjang, jika ingin memperlihatkan pusarnya harus melepas beberapa potong, yang lebih memalukan lagi. Meskipun Yao Shumei adalah seorang ibu, dia masih muda dan cantik. Dia tampak seperti saudara perempuan bagi Mujialan dan memiliki sosok yang hebat. Chen Xiang mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di pusarnya. Dia bisa merasakan payudara Yao Shumei dengan tangannya yang besar. Pinggangnya sangat tipis sehingga satu tangan bisa menampung hampir setengahnya. "Apakah kamu mulai menghisap?" Yao Shumei bertanya dengan suara rendah, wajahnya sedikit merah, karena tangan Chen Xiang sedikit tidak jujur dan dia mengusap pusarnya. Chen Xiang tidak bermaksud mengambil keuntungan dari orang lain, tetapi ketika dia meletakkan tangannya di atasnya, perasaan itu membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosoknya, mungkin karena dia tidak makan daging selama bertahun-tahun, dan di depannya dari dia orang ini adalah wanita dewasa. Ini sudah dimulai. Chen Xiang tampak serius. Dia segera melepaskan semburan kekuatan ilahi untuk mendeteksi racun aneh di tubuh Yao Shumei. Dia segera menemukan bahwa sebagian besar racun ini didistribusikan di area perut. Ada beberapa area tersebut adalah ditutupi dengan racun ini, dan jumlahnya banyak. Jika bertahan lebih lama, seluruh orang akan diambil alih oleh racun ini. Chen Xiang segera mengunci racun aneh itu, dan kemudian menggunakan teknik iblis melahap untuk menyedot racunnya dengan hati-hati. Pada saat ini, Yao Shumei merasakan perasaan dingin di perutnya, yang merupakan aliran racun. "Apakah itu sakit?" Chen Xiang bertanya. Dia sudah bisa merasakan sejumlah besar racun mengembun di telapak tangannya, memancarkan udara dingin. Yao Shumei sangat dekat dengan Chen Xiang saat ini. Dia melihat Chen Xiang menatap wajahnya dengan tidak hati-hati dan langsung ke matanya. Dia menundukkan kepalanya sedikit,
lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak sakit, saya merasakannya." Racun datang. Mengalir. Hanya dalam setengah jam, Chen Xiang menyedot racunnya, dan seluruh telapak tangannya ditutupi lapisan es. Embun beku seputih salju mengeluarkan kabut hitam, yang tampak aneh. Menakutkan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Yao Shumei bertanya dengan suara ketika dia melihat Chen Xiang mengambil tangannya, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Chen Xiang tersenyum sedikit, semburan api keluar, dan kemudian semua embun beku terbakar. "Ada apa, Jialan, giliranmu?" Chen Xiang tersenyum. Mu Jialan diam-diam senang saat melihat ibunya berhasil menghilangkan racunnya. Dia tidak lagi pemalu seperti sebelumnya. Dia mengangguk, lalu juga membuka lubang di pusarnya, tapi dia menggunakan terlalu banyak tenaga. Lubang besar dia merobek pinggangnya yang seputih salju, membuat wajahnya memerah lagi. "Jangan tertawa." Mu Jialan bersenandung. Senyum jahat di wajah Chen Xiang membuatnya segera mengerti mengapa Sui Xianxian selalu menyebut Chen Xiang orang jahat. Sepertinya Liu Meng'er juga memanggilnya. Ini membuat dia mengerti saya tidak bisa tidak berpikir bahwa Liu Meng'er mungkin telah ditipu oleh Chen Xiang, dan itu adalah Master Sui Xianxian. Yu Suelian hanya menonton dengan tenang dari samping. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya, seolah dia ingin melihat Chen Xiang dengan jelas. Dikatakan bahwa bahkan orang-orang dari Istana Abadi Suiwei dapat membatalkan racun aneh ini, itu hanya dapat menekan sementara toksisitas, tetapi tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya. Tentu saja, Yu Suelian mengetahui sesuatu tentang perbuatan Chen Xiang. Mampu mengusir kuil api dari surga kaisar adalah hal yang sangat luar biasa. Sekarang dia telah melihat pria misterius dari surga kaisar ini. "Dewi Bunga Persik, perutmu bahkan belum pernah disentuh oleh seorang pria, hehe, sudah waktunya bagimu untuk menemukan seorang pria." Chen Xiang dengan lembut mengusap perut mulusnya dan berkata sambil tersenyum, lalu mulai menggunakan keahliannya untuk menyerap hal-hal aneh itu, racun. Mu Jialan berkata dengan genit, "Saya tidak mencarinya, saya tidak membutuhkannya. Saya menangani masalah sekte penakluk naga, jadi saya naik beberapa dekade lebih lambat dari mereka," tanya Chen Xiang. "Mereka semua sangat baik. Mereka semua memiliki status tinggi di Istana Abadi Raja Manusia. Dikatakan bahwa Istana Abadi Raja Manusia sedang bersiap untuk membentuk Kerajaan Abadi Raja Manusia. Mereka semua adalah sekelompok orang yang layak untuk dibudidayakan. Apakah mereka layak untuk dibudidayakan? Selanjutnya kamu akan pergi ke Kerajaan Surgawi Raja Manusia." Mu Jialan bertanya. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak ingin menimbulkan masalah pada mereka. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa mengikuti Anda sebentar." Yu Suelian berkata, "Saya akan membawa mereka ke Yaotian untuk bersembunyi, itu sangat aman. Bahkan jika kekuatan lain tahu bahwa kita ada di dalam, mereka tidak akan berani melakukan kesalahan apapun." "Apakah Anda akan pergi ke Yaotian?" "Saya tidak akan pergi, tetapi Sister Suelian, Anda akan memiliki teratai salju suci di masa depan. Bisakah Anda memberi saya satu? Saya seorang alkemis, teratai salju suci ini sangat berguna bagi saya," tanya Chen Xiang. "Tidak masalah, tapi kamu harus membantuku membuat ramuan di masa depan." Yu Suelian tersenyum sedikit. Racun telah disedot keluar dari tubuh Mu Jialan. Saat ini, ibu dan putrinya baik-baik saja, dan mereka semua berterima kasih kepada Chen Xiang. "Saat kamu menjadi ratu peri di masa depan, kamu hanya perlu mengenalku." Chen Xiang tersenyum. "Aku pasti tidak bisa bermain denganmu. Kamu adalah orang pertama yang menyentuh perutku. Selain itu, ketika kita menjadi ratu peri, kamu tidak akan tahu monster macam apa dirimu saat itu," kata Mu Jialan dengan senyum lucu. Yao Shumei berkata, "Kami akan memberikan Meng'er dan yang lainnya darah kelinci giok roh kudus sesekali. Ini akan sangat berguna bagi mereka. Anda hanya memiliki satu kelinci giok di sana, yang tidak cukup bagi Anda untuk melakukannya memiliki banyak wanita." Chen Xiang terbatuk kering. Dia mengoreksi, "Saya hanya punya satu istri, abadi, sejauh ini. Anda harus berhati-hati dengan Istana Pedang Ilahi yang abadi. Jangan mengekspos Azur Dragon Anda pedang pembunuh iblis ketika kamu tidak memiliki kekuatan yang kuat." Yu Suelian memperingatkannya. "Baiklah, saya mengerti, Sister Suelian, apakah Anda kenal Lukin Lian? Dia juga melihat Anda."
Dia berubah dari bunga teratai, kata Chen Xiang. Aku tidak mengenalnya, tapi aku mengenalnya. Dia adalah seseorang yang sangat aku hormati, tapi aku tahu dia memiliki hubungan yang baik denganmu dan aku akan membutuhkan perkenalanmu di masa depan, Yu Suelian tersenyum. Racun yang digunakan oleh Chen Xiang semuanya adalah racun yang luar biasa, jika tidak, mereka tidak akan mampu menangani racun yang kuat di tingkat Dewa Abadi. Selamat tinggal kalau begitu, kita pasti akan bertemu lagi di masa depan. Yu Suelian mengeluarkan di susunan teleportasi, yang telah dia siapkan untuk berteleportasi ke Yao Tian. Chen Xiang menduga dia pasti telah menggunakan semua miliknya. Itu menghabiskan seluruh tabunganku untuk mendapatkan platformasi yang kuat. Yao Shumei dan Mujialan juga mengucapkan selamat tinggal pada Shen Xiang dan masing-masing memeluk Shen Xiang. Arai dibuka, dan 3 wanita yang baru saja lolos dari kematian pergi ke Yao Tian. Bab 1295 Kerajaan 10.000 dan Abadi. Chen Xiang melihat sekeliling. Dia tidak memiliki arah dan tidak tahu di mana dia berada. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu berjalan perlahan ke arah yang acak. Saya tidak tahu siapa orang tua Meng Er. Saya merasa mereka sangat misterius dan berkuasa, kata Sumei Yao. Tuanmu, orang gila tua ini, pasti akan meningkat kekuatannya dengan cepat ketika dia datang ke alam surga. Ditambah dengan kakak laki-lakimu yang belum pernah bertemu, dan Yan Zilan dan saudara perempuan lainnya, kekuatan ini tidak bisa diremehkan di surga. Alam. Chen Xianghi mengangguk dan berkata, meskipun mereka sangat kuat, saya tidak selalu bisa membuat mereka kesulitan. Ayo kita cari mereka nanti. Shen Xiang tidak akan kembali ke Istana Abadi Tianyu sekarang. Di sana sangat ramai sekarang Dewa Kelinci Giok Suci yang dibesarkan oleh Istana Daosian direnggut, surga Istana Tianyu dibekukan beberapa tingkat, raja dan cucu kerajaan Shen Feng yang digulingkan, dan kutukan yang menggugah jiwa muncul. Berbagai hal terjadi, munculnya. Istana Abadi telah sangat meningkatkan reputasi Istana Abadi yang awalnya sederhana. Namun, ini bukan hal yang baik. Banyak Istana Abadi yang menertawakan Istana Abadi. Istana Abadi Tianyu segera mendapat petunjuk. Yang pertama menawarkan hadiah adalah Yu Suelian, Yao Shumei dan Mujialan, 3 wanita yang terlibat. Akhirnya, ada seorang pria yang tidak diketahui siapapun, yang merupakan inkarnasi dari Chen Xiang. Yang itu, dia juga memenangkan 1 juta kristal abadi milik Wang Qiongjin. Dunia ini sangat besar. Jika kamu pergi ke Istana Peri, sebaiknya kamu membeli pelat panduan. Ini adalah senjata peri tingkat rendah, tapi ini menandai banyak Istana Peri yang terkenal. Jika kamu tidak dapat menggunakan dis teleportasi, dapat memandu Anda ke arah yang benar menuju Istana Abadi yang ingin Anda tuju, tetapi hanya dengan berjalan kaki. Kata Sumei Yao. Chen Xiang berlari cepat melintasi gurun. Dia telah berlari ke satu arah selama lebih dari sebulan tanpa melihat satu orang pun. Dia sekarang mengerti mengapa Wu Changhong memberikan sekte Luotian kepadanya. Karena hal itu dari tidak ada gunanya sama sekali di sini. Setelah berbulan-bulan berlarian, Chen Xiang akhirnya melihat sebuah istana peri yang berada di tengah danau besar. Istana Abadi Qinghu tidak buruk. Kamu harus pergi dan melihat-lihat dulu. Yang terbaik adalah pergi ke Istana Abadi di mana ramuan lebih populer. Kamu bisa membeli beberapa bahan obat yang lebih baik di sana, kata Sumei Yao. Sebagian besar orang di Istana Abadi Qinghu mengolah qi yang dikaitkan dengan air. Anda dapat merasakannya segera setelah Anda masuk. Di Istana Abadi di tengah danau besar ini, qi abadi yang diserap juga dipancarkan dari danau dengan air atribut, jadi ini normal. Istana Abadi Pedang Ilahi dan Istana Abadi Bulan Salju sedang berhubungan seks. Sudah lama tidak ada pertempuran Istana Abadi yang super di surga. Aku ingin tahu apakah orang-orang besar dari Istana Abadi Pedang Ilahi dapat mengalahkan Istana Abadi Pedang Ilahi, yang halus dari Istana Abadi Bulan Salju. Cantik. Chen Xiang melewati sebuah toko yang menjual senjata dan mendengar penjaga toko di dalam berbicara dengan seorang kenalan tentang masalah ini, jadi dia berjalan dan menyela. Kamu tidak tahu sesuatu, itu darah kelinci giok roh kudus hanya dapat digunakan oleh wanita. Kepala istana di Istana Abadi Suiwei awalnya adalah seorang pria, tetapi kemudian dia menggunakan darah kelinci giok untuk menjadi seorang wanita. Dikatakan bahwa sebagian besar keindahan di Suiwei Istana Abadi diubah oleh tuan tertua.
Chen Xiang, kata-kata itu menarik orang-orang di toko. Itu benar. Setiap orang tega bergosip, apalagi bergosip sebesar itu. Tentu saja benar. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Su Meiyao dan Bai Youyo, Chen Xiang menambahkan lebih banyak detail dan berbicara tanpa henti tentang peristiwa Istana Abadi Bulan Salju dan Istana Abadi Hanyu pada tahun-tahun itu. Awalnya hanya Istana Abadi Bulan Salju dan Istana Abadi Pedang Ilahi, tetapi Chen Xiang berpikir akan lebih baik untuk menambahkan Istana Abadi Hanyu lainnya. Kemudian, dia juga berbicara tentang racun aneh, Sui King Yi, dan menggabungkannya Istana Abadi Bulan Salju dan Istana Abadi Hanyu. Apa yang dikatakan Gong sangatlah jahat. Kata-kata yang keluar dari mulut besar Chen Xiang menyebar dengan cepat di Istana Abadi Qinghu. Kemudian, seseorang mengetahui beberapa berita, mengatakan bahwa itu datang dari mulut beberapa raja abadi yang lama. Dipastikan bahwa banyak dari kata-kata ini benar dan dapat diandalkan, terutama racun aneh semacam itu. Sebagian besar wanita di Istana Abadi Suiwei berubah menjadi pria. Banyak pria yang mengetahui hal ini merasakan simpul yang tidak dapat dijelaskan di hati mereka. Dan pria yang berhubungan seks dengan wanita di dalamnya merasa lebih buruk daripada makan kotoran. Juga menjadi bahan tertawaan. Reputasi Istana Abadi Suiyu dan Istana Abadi Hanyu anjlok, dan mereka menyelidiki sumber berita tersebut dan menemukan bahwa berita tersebut berasal dari toko yang menjual senjata, dan toko itu milik Istana Abadi Pedang Ilahi. Silakan saja dan buat masalah perlahan, ketika sekte penakluk naga saya tumbuh. Istana abadi Anda tidak akan lebih dari ini. Chen Xiang duduk di dekat jendela dan melihat pemandangan di luar. Setelah beberapa hari bertanya, Chen Xiang mengetahui bahwa ada kerajaan abadi Wandan yang baru didirikan di surga, yang muncul di era setelah Su Meiyao dan yang lainnya. Kerajaan abadi Wandan ini harus diperluas dari Istana Abadi Wandan. Anda bisa pergi dan melihat-lihat, dan mungkin Anda juga bisa mencari tahu tentang tuan kecil saya. Su Meiyao tiba-tiba menjadi bersemangat. Apa latar belakang tuan kecilmu? Chen Xiang bertanya. Seseorang yang membuat alkimia. Keterampilan alkimianya termasuk yang terbaik di surga pada saat itu. Jika dia masih ada sekarang, dia akan menjadi lebih kuat. Dialah yang mengajari saya cara membuat alkimia, mengidentifikasi berbagai obat, bahan dan racun, dan hal-hal lain. Hanya saja dia sangat rendah hati, dan kami masih belum tahu nama aslinya. Dia dan tuanku memiliki hubungan yang sangat baik, dan mereka sepertinya bersumpah saudara. Kami hanya menemukan keluar nanti, kata Su Meiyao. Chen Xiang tidak menanyakan tentang Raja Iblis yang kejam. Su Meiyao dan Bai Youyo tidak mengizinkannya untuk bertanya. Dikatakan bahwa siapapun yang bertanya tentang sosok ini akan dibunuh. Chen Xiang membeli piring peri pemandu. Barang ini sangat mahal. Harganya 1,5 juta kristal peri. Ini juga untuk mencegah dia tersesat di masa depan. Saat itulah dia ingat bahwa Yu Xuelian dan yang lainnya belum membayarnya kristal peri. Berdasarkan persahabatannya dengan ketiga wanita itu, pasti tidak akan menjadi masalah untuk mendapatkan 3 hingga 5 juta kristal peri, tapi dia lupa saat itu. Biaya teleportasi adalah 1,5 juta kristal abadi. Sial, kristal abadi yang saya peroleh dari penyihir tua Wang Qiongjin ini baru saja hilang. Chen Xiang berdiri di susunan teleportasi, mengutuk dalam pikirannya, dia kekurangan persediaan sekarang. Kristal abadi. Kerajaan abadi Wandan jauh dari sini, dan dia menyetujui 500.000 kristal abadi hanya setelah dia membujuk orang lain dengan keras. Untungnya, ada lebih banyak orang yang berteleportasi pada satu waktu. Jika tidak, dia akan kehilangan uang dengan membuka susunan teleportasi untuk berteleportasi sendirian. Namun, susunan teleportasi semacam ini sangat setidaknya satu orang diteleportasi, dan biasanya dia menunggu sampai cukup banyak orang di sana sebelum memberitahu dia untuk datang dan pergi bersamanya. Susunan teleportasi dibuka, dan cahaya putih melintas di depan mata Chen Xiang. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan melihat pemandangan makmur di kerajaan abadi Wandan, tetapi siapa yang tahu bahwa dia melihat area pepohonan yang luas, dan mereka sebenarnya muncul di hutan. Ini, sial, jaraknya meleset lagi. Apakah istana abadi Qinghu ini begitu miskin? Ia harus memakan semua kristal abadi dengan sedikit energi ini. Seorang lelaki tua mengutuk, dan yang lain juga mengutuk Qinghu. Asgard. Chen Xiang mengeluarkan pelat pemandu. Ini adalah pelat giok persegi seukuran baskom.
Ada susunan jari emas di atasnya. Itu menunjuk ke satu arah, dan ada beberapa kata di susunan jari yang bertuliskan Wandan. Negeri dongeng. Adik laki-laki, kamu sebenarnya memiliki benda seperti pelat panduan. Saya selalu berpikir benda ini tidak berguna. Seorang lelaki tua mendatangi Chen Xiang dan melihat penunjuk di atasnya. Kemudian dia sangat marah dengan jarak yang ditampilkan di sana. Bahwa dia mengutuk. Kita masih harus berjalan selama 20 hari, kata lelaki tua itu dengan marah. Chen Xiang meletakkan pelat panduan dan berkata, 10 hari sudah cukup. Setelah mengatakan itu, dia segera melarikan diri dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Bab 1296 Perang Saudara di Antara Dewa. Chen Xiang merasa bahwa dia telah melewatkan banyak kristal abadi, dan senang bisa berteleportasi ke sini. Namun, orang-orang kaya yang memasuki susunan teleportasi bersamanya tidak berpikir demikian. Mereka berharap bisa kembali ke Qinghu Istana Abadi sekarang dan memindahkan orang-orang yang bertanggung jawab untuk teleportasi. Orang tersebut dimarahi dengan kejam. Di sini cukup aman. Bahkan jika ada monster dan binatang buas, mereka tidak akan terlalu kuat. Bagaimanapun, tempat ini dekat dengan kerajaan abadi Wandan. Bahkan jika ada binatang buas yang sangat kuat, mereka tidak berani muncul di sini, jika tidak mereka akan dengan mudah diserang oleh Wandan. Orang-orang kuat di kerajaan peri menangkap benda-benda dari binatang buas yang kuat, yang semuanya bagus untuk membuat alkimia, dan mereka juga bisa dijual dengan harga banyak kristal peri. Selain Chen Xiang yang tidak memiliki keluhan, ada orang lain yang juga tidak mengatakan apa-apa begitu dia muncul di sini dan mengetahui arah kerajaan abadi Wandan. Dia segera melarikan diri seperti Chen Xiang, dan kecepatannya tampak menjadi lebih cepat dari Shen Xiang, Xiang bahkan lebih cepat. Ada seorang pria yang sangat cepat dan mengikutimu, tapi sepertinya dia sengaja menjaga jarak darimu dan tidak mengejarmu. Dia sengaja mengikutimu, kata Long Shui. Chen Xiang juga menyadarinya. Dia menggunakan gerakan ilahi untuk melihat orang yang mengikutinya dan menemukan bahwa dia adalah pria yang sangat tampan. Dia terlihat sangat anggun. Dia memiliki 2 janggut tipis di bawah hidungnya dan sepasang mata sedalam laut. Meskipun pakaiannya tidak terlalu mewah, namun membuat orang merasa bahwa dia memiliki temperamen yang sangat mulia. Orang ini tidak sederhana, kata Chen Xiang, tetapi pria itu tidak memiliki niat jahat. Sepertinya dia mengikutinya hanya untuk menentukan arah. Ya, aku sebenarnya tidak bisa melihat kekuatannya, kata Long Shui. Chen Xiang sengaja berhenti, lalu mengeluarkan pelat panduan dan melihat ke arah. Pria tampan itu juga berada di dekatnya saat ini. Dia berjalan ke arah Chen Xiang dan melihat pelat panduan dengan hati-hati. Ini adalah arah yang benar, kerajaan abadi Wandan ada di depan. Pria itu tersenyum pada Chen Xiang, temanku, ini adalah pertama kalinya kamu pergi ke kerajaan abadi Wandan. Chen Xiang menyingkirkan peri pemandupan, tersenyum dan menjawab, ya. Saya khawatir akan mengambil arah yang salah. Pria tampan itu berkata, saya telah berada di kerajaan abadi Wandan untuk sementara waktu. Saya biasa menggunakan susunan teleportasi. Ini adalah pertama kalinya saya kembali ke kerajaan abadi Wandan dengan cara ini. Ayo pergi bersama. Chen Xiang mengangguk, lalu bersama-sama berlari di pegunungan dan hutan. Chen Xiang mengetahui di jalan bahwa nama pria itu adalah He Feng. Tetapi Chen Xiang merasa bahwa ini bukan nama aslinya, tentu saja, Chen Xiang juga menggunakan nama samaran. Saudara Yan, apakah itu sebabnya kamu begitu ingin pergi ke kerajaan abadi Wandan? Tanya He Feng. Apa itu? Saya hanya ingin melihat ramuan di sana dan menemukan sesuatu yang cocok. Chen Xiang berkata jujur. Dia tidak tahu apa yang terjadi di Wandan Immortal Kingdom. He Feng sedikit kecewa dan berkata, Raja Abadi dari Kerajaan Abadi Wandan akan turun tahta dan akan menyerahkan tahta kepada seorang pangeran. Menurut aturan Kerajaan Abadi Wandan, ketika Raja baru naik tahta, sebuah pesta besar akan diadakan. Tentu saja, banyak orang sekarang pergi ke Kerajaan Abadi Wandan. Kerajaan Alkimia adalah tentang menjilat pangeran yang berharap menjadi raja baru. Mata Chen Xiang berbinar dan dia bertanya, Wandan kerajaan adalah kekuatan besar dalam ramuan. Saya ingin tahu apakah mereka akan mengadakan kompetisi alkimia. Kompetisi seperti itu. Hadiahnya jelas bukan hal biasa, itu mungkin bahan obat tingkat keabadian.
Inilah yang dinanti-nantikan oleh Chen Xiang untuk mendapatkannya, tapi tidak mudah untuk mendapatkannya. Mungkin dia harus mengekspos dirinya saat itu, tapi jika itu sangat berharga dia pasti akan menghemat biaya bahan obatnya. Ini pasti benar, Saudara Yan, kamu sebenarnya adalah seorang alkemis, aku benar-benar tidak tahu. Hi Feng sedikit terkejut karena dia tidak merasakan aura apapun dari Chen Xiang. Sebelumnya, dia mengira Chen Xiang adalah seorang murid dari keluarga terkenal, tapi melihat Chen Xiang tidak tahu tentang urusan kerajaan abadi Wandan, dia tidak terlalu memperhatikannya. Chen Xiang tersenyum dan berkata, saya telah belajar sedikit, dan saya hanya ingin ikut bersenang-senang. Saudara Hi, itu sebabnya Anda pergi ke kerajaan abadi Wandan. Hi Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya dari kerajaan abadi Wandan. Sobat, kali ini dia dipanggil kembali oleh seorang pangeran untuk memusatkan usahanya dalam memperebutkan tahta. Pasti akan ada perang rahasia pada saat itu. Sekarang banyak orang yang tersebar di Jiutian adalah bergegas ke kerajaan abadi Wandan. Saudara Yan, kamu bahkan tidak tahu tentang hal semacam ini. Saya sudah bertanya tentang kerajaan abadi Wandan sebelum saya datang ke sini, dan tidak ada yang menyebutkannya kepada saya. Chen Xiang mengerutkan kening, dan dia memang bertanya dengan sangat hati-hati. Sepertinya Saudara Yan adalah seorang kultivator biasa. Hanya beberapa kekuatan besar yang tahu tentang hal semacam ini. Hi Feng tiba-tiba menyadari, tetapi dia masih terkejut di dalam hatinya, karena di matanya, Chen Xiang juga orang kuat yang tidak bisa melihat menembus. Saat ini ada 7 pangeran di kerajaan abadi Wandan yang semuanya adalah Raja Abadi, jadi ketujuh pangeran ini adalah yang paling menjanjikan. Di antara mereka, pangeran ke-6 berada di tahap tengah Raja Abadi dan merupakan yang terkuat, jadi jika yang lain 6 pangeran menghadapinya, pasti akan ada banyak tekanan. Kata Hi Feng. Chen Xiang tidak menyangka bahwa bagian dalam kerajaan abadi Wandan akan begitu rumit. Tetapi dia segera memikirkan sesuatu dan berkata, jadi, 6 pangeran lainnya mungkin bergabung untuk menangani 6 pangeran itu, dan Raja Abadi Wandan yang asli tidak akan peduli. Raja Abadi Wandan tidak akan menunjuk tahta. Begitu waktu yang ditentukan olehnya tiba, dia akan meninggalkan kerajaan abadi Wandan dan pergi ke tempat untuk berlatih dalam pengasingan. Selalu seperti ini. Hi Feng menghela napas. Jadi saudaraku Hi, kamu berasal dari pangeran mana? Chen Xiang bertanya lagi, dia sudah memperhatikan bahwa Hi Feng ingin memenangkan hatinya. Pangeran ke-6, kata Hi Feng. Dia telah melihat bahwa Chen Xiang adalah orang yang cerdas dan dia ingin memenangkan hati Chen Xiang. Aku ingin tahu apakah saudara yang ingin bersama pangeran ke-6? Tanya Hi Feng. Tidak, saya sudah terbiasa sendirian, dan saya tidak ingin terlibat dalam perselisihan seperti itu. Chen Xiang langsung menolak. Ketika dia di Ditian, dia mengalami perselisihan seperti itu sepanjang hari, tetapi sekarang jarang terjadi padanya. Menjadi begitu riang. Hi Feng menghela nafas pelan, lalu memberikan Chen Xiang sebuah token giok dan berkata, jika kamu punya ide, ambil saja token giok ini dan pergi ke wilayah pangeran ke-6 untuk menemukanku. Ini tidak akan berakhir begitu cepat. Saat Anda pergi ke kerajaan abadi Wandan, Anda sebaiknya berhati-hati dengan pangeran tertua. Orang ini adalah yang paling jahat dan kejam dan akan melakukan apapun untuk memenangkan beberapa orang agar bergabung dengannya. Setelah Chen Xiang mengambil token giok, Hi Feng tiba-tiba mempercepat, menghilang dalam sekejap mata, membuat Chen Xiang diam-diam kagum bahwa Hi Feng ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Yang pasti, setidaknya dengan level Dewa Abadi, tidak buruk bagi Pangeran ke-6 untuk memiliki orang yang begitu kuat di bawah komandonya. Saya tidak tahu siapa Pangeran ke-6 itu. Saat itu, saya juga mengenal beberapa orang-orang kuat di kerajaan abadi Wandan, kata Sumeyao. Apa-apaan, saya masuk ke sini untuk mendapatkan kristal abadi. Saya tidak ingin terlibat dalam omong kosong seperti itu. Chen Xiang menyimpan token giok itu. Situasi di kerajaan abadi Wandan tegang saat ini. Dia berpikir dia harus mencari kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Ngomong-ngomong, aku ingat Raja Abadi dari kerajaan abadi Wandan sepertinya bernama dia. Sumeyao tiba-tiba berkata. Ah. Chen Xiang berkata dengan terkejut, mungkinkah anak laki-laki tadi adalah cucu raja? Bab 1297 Kaisar Burung dan Kaisar Naga.
Setelah berjalan keluar dari hutan, Chen Xiang berdiri di tempat yang tinggi dan melihat ke kejauhan. Dia hanya bisa melihat bayangan samar dari beberapa istana peri besar. Meskipun dia bisa melihatnya, mereka sangat buram dan masih jauh. Anda harus tahu bahwa istana peri itu sangat besar. Ini hanya beberapa di luar. Ada ratusan istana abadi di seluruh kerajaan abadi Wandan, gumam Chen Xiang. Ini adalah kekuatan kerajaan abadi yang dapat mengendalikan begitu banyak istana abadi yang besar, dan semacam ini kekuatan ada cukup banyak di surga. Kerajaan abadi 10.000 pil ini harus dianggap relatif kuat, sebanding dengan kekuatan seperti kuil penekan iblis dan kuil api. Namun, ini adalah kerajaan abadi yang relatif netral dan jarang berdiri tegak dengan yang lain, kata Sumeyao. Chen Xiang datang ke istana abadi terdekat, yang lebih kecil dari istana abadi Niu hari itu, tetapi dia tidak berniat untuk tinggal di sini, dia ingin pergi ke istana utama, yang merupakan pusat kekuasaan kerajaan abadi Wandan. Dikatakan bahwa istana abadi setara dengan istana abadi lainnya. Di alam surgawi, orang-orang kuat berkumpul, dan segera terjadi badai yang mengamuk. Dia baru saja memasuki istana peri ini dan berjalan berkeliling, lalu pergi. Awalnya, dia ingin menggunakan susunan teleportasi, tetapi dia tidak memiliki kristal peri dan hanya memiliki sedikit yang tersisa. Dia mungkin bisa tinggal di sebuah ruangan atau semacamnya, tapi dia tetap saja sakit kepala, dia sangat miskin sekali. Ketika pembuluh darah nagaku berevolusi ke tingkat kristal abadi, aku akan menjadi orang terkaya di Jiutian, pikir Chen Xiang dalam hati, menghibur dirinya sendiri. Chen Xiang membutuhkan 3 hari dan kecepatan tercepat untuk tiba di istana utama grup istana 10.000 dan abadi. Tembok di sini tidak terlalu tinggi, lebih pendek dari tembok 10.000 sang dari istana abadi Tianyu, dan tembok tinggi di sini terlihat tampaknya terbuat dari kayu dan memiliki tekstur kayu. Berdiri di bawah tembok raksasa yang menjulang tinggi ini, Chen Xiang tiba-tiba merasa sangat kecil. Bahkan Raja Abadi tidak dapat menghancurkan istana peri raksasa ini. 10.000 kristal abadi. Seorang penjaga segera menghentikan Chen Xiang ketika dia melihat bahwa dia tidak memahami aturan dan ingin melewati pintu tanpa memberikan kristal abadi. Chen Xiang tidak memiliki kristal abadi sekarang, tetapi itu tidak berarti bahwa dia miskin. Jika obat-obatan tingkat abadi dan tingkat suci yang dia kuasai sama, mereka akan menimbulkan kejutan yang cukup besar. Ini, Chen Xiang mengeluarkan tablet giok dari senjata ajaib penyimpanan dengan susah payah, yang diberikan kepadanya oleh He Feng sebelumnya. Melihat tanda giok itu, penjaga itu segera berdiri dengan kagum padanya dan buru-buru menyingkir untuk membiarkannya masuk. Chen Xiang diam-diam merasa lega, lalu berjalan masuk dengan angkuh. Token giok ini benar-benar bagus. Ini bisa menyelamatkan saya 10.000 kristal abadi. Chen Xiang diam-diam bahagia di dalam hatinya, dan kemudian dia menyimpan token giok itu. Begitu dia memasuki istana abadi ini, Chen Xiang merasa bahwa tempat ini jauh lebih kuat daripada istana abadi Ceramniu, terutama karena kekuatan beberapa orang di dalamnya, ada banyak makhluk abadi menengah dan akhir di sana, dan senjata ajaib serta obat mujarab yang dijual di toko berkualitas tinggi, jenisnya banyak, tapi harganya sangat mahal. Setelah berjalan-jalan di luar, yang membuat Chen Xiang bermasalah adalah dia hanya bisa melihatnya karena dia tidak memiliki kristal abadi. Terutama ketika dia memasuki beberapa toko pil, dia ingin mencoba apa yang disebut teknik pemurnian, terkenal. Seperti apa ramuan yang sudah disiapkan? Bajingan kecil, kamu menjadi sasaran, kata Long Sui begitu Chen Xiang keluar dari toko pil. Saya tidak menyinggung siapapun. Chen Xiang baru saja memasuki istana peri ini selama 2 jam dan tidak berbicara sepatah kata pun kepada siapapun, tetapi dia menjadi sasaran. Long Sui berkata, saya pikir juga begitu, tapi saya mengenali wajah pria itu. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik sebelumnya, dan saya bahkan tidak menyadarinya. Dia mengikutinya sepanjang jalan dari pintu, menjadi karena saya menggunakan token giok itu, sepertinya saya harus mengubah penampilan saya dengan cepat. Chen Xiang terus mengembara, tetapi dia mengembara dengan tujuan, yaitu untuk menjauh dari orang-orang yang mengikutinya. Tidak butuh waktu lama bagi Chen Xiang untuk berubah menjadi pria paruh baya. Dia berjalan melewati orang yang mengikutinya dan mencibir di dalam hatinya, terus ikuti ilusi yang disulap oleh naga pantat kecil.
Long Sui tersenyum manis dan berkata, terus-menerus mari berbelanja selama beberapa bulan dan lihat berapa lama dia bisa mengikuti. Chen Xiang melewati banyak hotel dan penginapan mewah, dan ingin masuk dan bersenang-senang, tetapi dengan kristal peri yang dia miliki sekarang. Dia bahkan tidak mampu untuk tinggal di penginapan paling biasa di sini. Ayo naik tembok tinggi dan melihat pemandangan. Chen Xiang hanya berjalan mengitari lingkaran luar. Di tengah adalah area istana. Ada lebih banyak orang kuat di dekatnya, dan perang rahasia masih terjadi. Ada banyak orang di sini di atas tembok tinggi. Langit cerah saat ini, dan tembok tinggi tidak dikelilingi awan. Anda dapat melihat istana utama di bawah, tetapi Anda hanya dapat melihat sebagian kecil saja. Lebih jauh lagi buram, tapi Anda masih bisa melihat banyak bangunan tinggi dan besar yang megah. Ledakan. Di atas langit biru, suara keras terdengar, mengejutkan orang-orang di dalam serangan utama hingga melihat ke langit, hanya untuk melihat sebuah pintu besar muncul di langit. Ini Longmen, orang-orang dari klan naga kekaisaran ada di sini, kata Long Sui. Pintu emas raksasa ini diukir dengan segala jenis naga. Setelah pintu dibuka keluarlah auman naga yang menyelimuti langit, sangat menakutkan, seolah-olah ada naga raksasa yang datang. Ini adalah artefak teleportasi klan naga kekaisaran, yang disebut gerbang naga. Itu dapat berteleportasi kemana saja di 9 langit sesuka hati, Long Sui menjelaskan. Sinar cahaya keemasan keluar dari gerbang naga, dan kemudian gerbang naga menghilang, hanya menyisakan semburan kabut emas yang mengepul di langit. Dan lebih dari selusin orang yang mengenakan jubah emas muncul di bawah tembok tinggi, mereka seharusnya menjadi kaisar yang baru saja keluar dari gerbang naga. Ada 2 naga suci. Yang lainnya adalah naga api dan sejenisnya, tetapi mereka semua memiliki aura naga kerajaan yang kuat. Yang terkuat adalah Raja Naga, kata Long Sui, dengan aura pembunuh yang ganas dalam suaranya. Chen Xiang jarang melihat Long Sui dengan niat membunuh seperti itu. Chen Xiang bertanya, apakah kamu musuhmu? Orang-orang dari klan naga kekaisaran ini juga harus mematuhi aturan kerajaan abadi Wandan dan masuk melalui pintu. Namun, begitu dia memasuki pintu, dia dengan cepat berlari menuju susunan teleportasi terdekat. Banyak orang tanpa melihat penampilannya, mereka berteleportasi, mungkin menuju ke area pusat. Kamu adalah pemimpin dari sekte penakluk naga, dan aku adalah tetua tertinggi dari sekte penakluk naga. Menurutmu bagaimana kita harus menghadapi naga jenis ini? Long Sui menahan aura pembunuhnya dan bersenandung. Chen Xiang tertawa dan berkata, itu tergantung apakah naga ini layak untuk diambil. Jika mereka seperti pangeran naga suci, saya pikir itu perlu. Pil naga suci, Chen Xiang baru saja berjalan menuruni tembok tinggi dan datang ke dia merasakan kekuatan naga suci yang kuat datang dari area tengah, diikuti oleh aura familiar. Ini, Chen Xiang terkejut. Itu klan burung kaisar, dan itu melawan klan kaisar naga. Aku tidak menyangka situasi di kerajaan abadi Wandan menjadi begitu rumit, kata Long Sui. Klan Kaisar Naga dan klan Bulu Kaisar mungkin ingin mendukung seorang pangeran untuk menjadi raja baru, jadi mereka semua diam-diam saling membantu sehingga mereka bisa menempatkan kekuatan di kerajaan abadi Wandan ini. Bab 1298 saya di sini untuk menghasilkan banyak uang. Awalnya, Chen Xiang tidak berniat untuk menghajar orang yang begitu bersemangat, tetapi sekarang dia kekurangan kristal abadi, dan juga ingin melihat apakah dia bisa melepas 1 atau 2 naga dan memurnikan tungku pil naga untuk memuaskan keserakahannya. Jadi dia dan Long Sui setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk ikut bersenang-senang dan melihat apakah mereka dapat mengambil beberapa barang bagus. Bahkan jika mereka mendapatkan mayat yang abadi, mereka masih akan mendapat untung dengan mengeluarkan pil surgawi. Chen Xiang, yang memiliki ide untuk menghasilkan banyak uang, berjalan jauh di istana peri yang besar ini ke area pusat untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan keuntungan. Dia merasa sangat pandai meminyaki telapak kakinya. Jika dia tidak pergi kali ini, jika kamu melakukannya, kamu pasti akan kasihan pada leluhurmu. Sepertinya tidak ada pertempuran besar, semuanya sia-sia. Chen Xiang sedikit kecewa ketika berada di jalan, karena dia melihat banyak orang bertingkah seperti biasa. Ada banyak ruang kosong di istana abadi ini, yang digunakan untuk berperang. Chen Xiang melewati banyak gunung dan hutan yang sepi di sepanjang jalan, tetapi dia tidak melihat adanya pertempuran besar. Mungkin itu belum dimulai.
Kompetisi semacam ini sedikit banyak akan berubah menjadi perang. Mungkin klan Kaisar Naga dan klan Kaisar Yu baru saja bertemu dan berdiskusi tentang momentum mereka, kata Long Shui. Di lingkaran luar istana utama, Chen Xiang bahkan tidak mampu membeli rumah, tetapi sekarang dia sampai di area pusat. Dia menemukan bahwa meskipun dia tidur di jalan, dia mungkin akan diusir. Saya benar-benar ingin mencungkil ubin lantai dan menjualnya. Chen Xiang berjalan di atas ubin lantai itu dan menemukan bahwa ubin lantai ini terbuat dari sejenis batu yang aneh. Dan mereka semua memiliki pola spiritual di dalamnya. Dapat mengumpulkan energi abadi, membuat energi abadi di area pusat menjadi sangat kaya. Dia dengan cermat mengamati ubin lantai, dan pola spiritual di atasnya sangat mendalam dan kompleks. Sulit untuk bayangkan ada begitu banyak ubin lantai di sini, dan masing-masing ubin memiliki pola spiritual seperti itu. Sulit bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bergaul di sini, apapun yang Anda lakukan, Anda perlu menghabiskan banyak kristal peri. Sepertinya hanya orang miskin seperti saya yang memiliki ide untuk tidur di jalan. Chen Xiang memandangi orang-orang yang lewat di jalan dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Bukankah ada seorang pria yang tidur di tanah di depanmu? Kamu bisa pergi dan menemaninya, kata Long Shui sambil tersenyum. Chen Xiang melihat ke depan dan menemukan seorang lelaki tua ceroboh tergeletak di samping pintu toko pil. Orang tua itu memegang tulang besar seperti sapu di tangannya, dan daging di atasnya telah dimakan. Orang seperti itu terlihat sangat mempesona di area pusat yang indah ini. Beberapa orang yang lewat sedikit mengernyit, tapi anehnya, dia tidak diusir. Chen Xiang berjalan mendekat, ingin melihat makhluk abadi seperti apa ini, tidur di tempat seperti ini seperti tidur di rumah, tanpa sopan santun. Dia berjalan mendekat, melihat lebih dekat, dan tertegun sejenak, lalu dia melihat lagi dengan hati-hati, seolah-olah dia baru saja disambar petir. Ini, Tuan, teriak Chen Xiang beberapa kali di dalam hatinya, orang tua ini ternyata adalah tuannya, Huang Jintian. Ternyata orang tua ini gila, dan aku bahkan tidak menyadarinya. Long Shui juga sangat terkejut. Huang Jintian memperhatikan bahwa seorang pria paruh baya sedang menatapnya dengan mata besar. Dia segera mengangkat kepalanya dan berteriak, "Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat orang lain tidur di jalan? Apakah kamu berani tidur? Lakukan kamu punya wajah untuk tidur seperti aku? Jika tidak, keluar saja dari sini, jangan lihat aku dengan mata cemburu dan ganggu mimpiku." Chen Xiang ingin pergi dan menendangnya dengan keras, lalu lari secepatnya mungkin. Lihat kakinya. Ketika dia memikirkannya, dia benar-benar pergi dan menendang Huang Jintian. Tendangannya sangat cepat, tetapi Huang Jintian juga menghindar dengan cepat dan tidak terkena tendangan terbang Chen Xiang. Anda bahkan tidak menggerakkan tangan Anda dan hanya menggerakkan kaki Anda. Huang Jintian tiba-tiba menjadi marah. Setelah dia selesai mengutuk, dia menemukan bahwa Chen Xiang telah menghilang. Chen Xiang sudah berlari seperti kelinci di jalan. Dia tahu betul temperamen orang tua gila ini. Jika dia tertangkap, dia pasti akan dipukuli di jalan. Kamu tidak bisa lari. Huang Jintian belum mengetahui bahwa orang ini adalah Chen Xiang. Dia hanya merasa bahwa orang ini sangat membosankan sehingga dia sangat bosan sehingga dia memprovokasi orang seperti dia yang tidur di jalan. Yang paling membuatnya marah adalah ini pria itu berlari sangat cepat. Baru saja, sekelompok orang sedang memperhatikan dua orang aneh ini, yang satu adalah lelaki tua yang sangat tidak tahu malu, tidur di jalan, dan yang lainnya bosan, memperhatikan lelaki tua itu dari jarak dekat, dan bahkan menendangnya. Awalnya, semua orang mengira akan ada adegan para hooligan saling berpelukan dan berkelahi di jalan. Siapa yang tahu bahwa kecepatan Tao Bao Chen Xiang yang seperti kilat membuat banyak orang yang hadir merasa malu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pria yang tidur di atas jalan orang tua itu sebenarnya sangat cepat. Di area pusat kerajaan abadi Wandan, memang ada macan berjongkok, naga tersembunyi. Sepertinya Boring perlu memiliki kekuatan, kalau tidak jika dia tertangkap, dia pasti akan dipukuli sampai mati. Chen Xiang tidak membosankan, dia hanya ingin Huang Jintian membawa Huang Jintian ke tempat yang tidak berpenghuni, jadi dia menggunakan metode ini. Tentu saja, dia bisa mengirimkan suaranya, tetapi dia khawatir ketika Huang Jintian, orang gila tua, tahu itu dia akan memukulinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan seseorang akan melihatnya. Tidak bagus. Akhirnya,
Chen Xiang berlari ke padang rumput jauh dari kerumunan dan berteriak, "Tuan, ini saya Chen Xiang." "Apa, bajingan kecil, kamu menantangku di jalan, kamu lelah hidup." Huang Jintian langsung berteriak, mempercepat, mengejar Chen Xiang dalam sekejap mata, lalu langsung menyapanya dengan tinjunya. Chen Xiang segera mengelak untuk menghindari rentetan pukulan. "Tuan, mengapa kamu ada di sini?" "Begitu saya datang ke surga, saya mencari Anda kemana-mana, tetapi saya tidak dapat menemukan Anda." Chen Xiang mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Huang Jintian tidak menerima trik ini, dia menyambutnya dengan tinju dan tendangan, dan semua gerakannya sangat kuat dan mendominasi, dengan kekuatan naga yang sangat kejam. Huang Jintian sangat kuat, dan Chen Xiang tidak bisa menghadapinya secara langsung, bahkan jika dia memiliki tubuh orang suci surgawi, masih akan sangat menyakitkan untuk dipukul, jadi dia hanya bisa menghindar. Pertarungan hanya berlangsung sesaat, namun Huang Jintian juga sangat cemas karena tidak memukul Chen Xiang, namun Chen Xiang menghindarinya dengan cara yang sangat aneh. Huang Jintian tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan serius, "Kamu juga di sini?" Chen Xiang menghela nafas lega dan berjalan mendekat dan berkata, "Saya di sini." Sebelum dia selesai berbicara, Huang Jintian tiba-tiba melangkah di belakangnya dan memberi dia mendapat pukulan berat. Chen Xiang sudah bersiap untuk pukulan itu. Dia sudah mengalami gerakan Huang Jintian berkali-kali, dan dia buru-buru menggunakan pesawat luar angkasa untuk menghindarinya. "HMPH, itu sangat berbahaya, kamu bisa menggunakan gerakan aneh seperti itu untuk menghindari perkelahian," kata Huang Jintian, tapi Chen Xiang tidak mempercayainya dan menjauh darinya. Chen Xiang terkekeh dan berkata, "Tuan, saya tahu Anda ingin melihat kekuatan saya. Ini semua demi kebaikan saya sendiri." Huang Jintian memperbaiki rambutnya yang berantakan dan berkata, "Iblis kecil, sayapmu telah tumbuh lebih kuat. Kamu untuk apa kamu di sini? Situasi di sini sangat rumit sekarang." Huang Jintian berkata, "Biarkan aku memberitahumu dulu, aku mengetahui bahwa beberapa orang dari klan naga kekaisaran akan muncul di sini, dan aku berencana untuk membunuh 1 atau 2 naga kekaisaran." Chen Xiang kaget, dia sudah sangat tua. "Tuan gila sebenarnya punya ide seperti itu." "Saya di sini untuk menghasilkan banyak uang," kata Chen Xiang serius. Bab 1299 menunggu kesempatan. Mata Huang Jintian tiba-tiba berbinar ketika mendengar bahwa Chen Xiang ada di sini untuk mencari keuntungan. Ketika berada di Ditian, dia mengetahui bahwa Chen Xiang adalah orang kaya yang memakan pil sebagai makanannya. "Tuan, Anda telah berada di alam surga untuk sementara waktu, dan Anda seharusnya melakukannya dengan baik. Bisakah Anda meminjamkan saya ribuan kristal abadi?" Chen Xiang menggosok tangannya dan berkata, "Saya sangat kekurangan kristal abadi sekarang, dan saya memerlukan omset kristal abadi." Huang Jintian berteriak, "Saya ingin meminta Anda untuk meminjamnya. Jika saya meminjamkan Anda ribuan 10.000 kristal abadi, apakah saya masih perlu tidur di jalan? Jika Anda tidak memilikinya immortal kristal, mengapa kamu ada di sini? Benarkah? Apakah kamu mengatakan itu? Saya di sini untuk menghasilkan banyak uang." Chen Xiang sangat kecewa. "Kamu menjual ramuan atau semacamnya, dan kristal peri akan datang. Apakah kamu miskin?" Huang Jintian berkata sambil memegangi dadanya, "Berapa banyak kristal peri yang masih kamu miliki? Kamu masih punya 3.000, kan?" Kata Chen Xiang. "Itu saja? Itu bahkan tidak cukup untuk muat di antara gigimu." Huang Jintian bergumam, dan kemudian berteriak, "Pinjamkan aku 2.000, aku sangat membutuhkannya." Setelah tawar-menawar dengannya sebentar, Chen Xiang hanya memberinya 1.005 kristal abadi. Dia juga ingin menyimpannya, dan dia tidak percaya bahwa Huang Jintian bisa begitu miskin. "Tuan, orang-orang dari klan naga kekaisaran ada di sini. Apakah Anda ingin saya meminjamkan Anda pisau pembunuh setan naga azur?" Chen Xiang terkekeh dan berkata, "Kalau begitu, berikan saja manik-manik naga yang mereka miliki." Huang Jintian memelototinya. Dia meliriknya dan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Pinjamkan aku pisau pembunuh setan naga azur. Apakah menurutmu hidupku terlalu panjang? Menggunakan pisau pembunuh setan naga azur di surga hanyalah mencari kematian. Meskipun saya telah hidup selama bertahun-tahun, saya belum bosan hidup." Chen Xiang memikirkannya. Jika orang-orang dari Yao Tian dan Mo Tian mengetahuinya, mereka pasti akan datang dan mencurinya.
Klan Naga Kekaisaran dan Istana Abadi Pedang Ilahi juga percaya bahwa pedang ini milik mereka dan pasti akan berpartisipasi. Kekuatan besar lainnya dia juga akan memancing di perairan yang bermasalah untuk menghadapinya. Jangan gunakan pisau ini. Jangan memaparkannya kecuali Anda harus melakukannya. Surga ini tidak seperti Kaisar Tian. Sekarang banyak orang yang tidak tahu bahwa Anda telah naik. Anda dapat tinggal di sini untuk sementara waktu. Huang Jintian dikatakan. Chen Xiang mengangguk dan berkata, Tuan, bagaimana kalau Anda dan saya pergi untuk membunuh naga itu? Saya hanya ingin manik-manik naga dan daging naga untuk Anda makan. Huang Jintian sangat suka makan daging. Saat itu, di bawah lubang pembuangan di alam Tai Wushuan, dia sering makan barbeque. Tidak, terlalu berbahaya untuk pergi bersamamu. Kamu akan membunuhku. Jika kamu ketahuan, aku akan mendapat masalah. Huang Jintian menolak. Tuan, Anda sangat tidak berperasaan. Saya baru saja memberi Anda 1.500 kristal abadi, kata Chen Xiang dengan marah. Kamu sendiri yang ingin membunuh naga itu. Apa menurutmu aku tidak tahu bahwa manik-manik naga lebih berharga daripada tubuh naga? Kamu ingin memanfaatkanku. Ayo kita bunuh satu sama lain. Setelah Huang Jintian selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Chen Xiang juga ingin menanyakan beberapa pertanyaan, tetapi tidak mengejarnya. Saya pikir saya bisa mendapatkan beberapa manfaat dari bertemu dengan tuannya, tetapi sekarang saya tidak hanya mendapatkan apa-apa, tetapi dia juga mengambil 1.500 kristal abadi. Chen Xiang menghela nafas, dan kemudian berjalan menuju area pusat yang makmur. Bagaimana jika dia membunuh naga itu? Itu juga akan membuat marah klan naga kekaisaran, dan kita tidak akan punya pil naga untuk dimakan saat itu, kata Long Shui dengan sedikit khawatir. Tuanku, orang tua gila ini, kita tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Tapi jika dia benar-benar membunuh semua naga yang datang, itu bukanlah hal yang baik. Tapi kekuatanku saat ini tidak bisa melakukannya secepatnya, mungkin. Pertama-tama saya harus mencari tahu siapa naga itu. Kekuatan naga. Kata Chen Xiang, dia baru saja naik ke surga, dan jika dia menghadapi naga itu, dia tidak akan berani main-main tanpa mengetahui lawannya. Latar belakang. Tuanmu juga sangat kuat. Aku bahkan tidak menyadarinya. Dia berlatih teknik penaklukan naga Tai Chi dan pasti telah mengalami banyak perubahan. Mungkin dia bahkan membuat beberapa modifikasi sendiri, kata Long Shui. Di mata Long Shui, Huang Jintian selalu menjadi sosok misterius yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Huang Jintian sendiri adalah seorang undead dan memiliki umur yang tidak ada habisnya. Tidak diketahui sudah berapa lama ia hidup. Ia pernah mendominasi seluruh dunia fana. Dahulu kala. Sekarang, inilah dia. Di alam surga ini, dia mulai berkomplot melawan Kaisar Naga lagi. Dia bukanlah karakter yang sederhana. Segala sesuatu di area tengah seperti biasa, dan sepertinya tidak terjadi kekacauan karena perebutan tahta. Namun, Chen Xiang merasa ini mungkin karena perebutan tahta tidak cukup intens. Chen Xiang sedang mencari toko obat mujarab di sini, berharap untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan pekerjaan dan memiliki tempat tinggal untuk saat ini, kemudian dia akan melihat bagaimana situasinya berubah dan menemukan cara untuk mendapatkan keuntungan besar. Apakah kamu seorang alkemis? Apakah kamu memiliki kartu giok dari alkemis? Seorang lelaki tua yang bertugas merekrut alkemis memandang Chen Xiang dari atas ke bawah. Chen Xiang berubah menjadi pria paruh baya yang sederhana. Alkemis dengan jenis ini penampilannya memang langka. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang tua. Kalau mereka masih muda, mereka semua adalah jenius yang telah dilatih khusus oleh kekuatan. Mereka tidak akan pernah datang bekerja di tempat seperti ini. Tingkat alkemis di sini juga mirip dengan di Tian. Pembagian baru di Tian ditentukan oleh keluarga bangsawan Tong Tian dan alam suci, dan mereka pasti dirumuskan berdasarkan surga ini. Orang yang dapat memurnikan ramuan tingkat tinggi tingkat bumi adalah sekte dan. Tentu saja, Chen Xiang dapat menyempurnakan ramuan tingkat tinggi tingkat bumi. Namun, dia tidak memiliki medali giok dari sekte dan untuk membuktikannya. Saya belum mengikuti tesnya, tapi saya bisa menyempurnakan ramuan tingkat tinggi tingkat bumi. Kata Chen Xiang. Jika dia menjual ramuan, dia juga bisa menjadi kaya,
Tapi itu membutuhkan penyalinan ramuan tingkat prefektur bermutu tinggi dalam jumlah besar dan kemudian menyempurnakannya, yang sangat merepotkan. Dia merasa jika dia punya waktu, dia mungkin juga bermain-main dengan bahan obat tingkat tinggi. Sekarang cairan ciptaan ilahi sangat berharga baginya. Melihat ekspresi ragu di wajah lelaki tua itu, Chen Xiang buru-buru berkata, "Saya bisa menggunakan bahan obat saya sendiri untuk mendemonstrasikannya. Ini akan menghabiskan banyak uang untuk melakukan penilaian, dan akan memakan waktu cukup lama sebelum penilaian terpadu dapat dilakukan." Dilakukan, kan? Chen Xiang telah menyelidiki masalah ini. Itu benar, jika kamu bisa menyempurnakan ramuan tingkat tinggi tingkat bumi sekarang, kamu memang tidak akan dapat mengikuti tes untuk sementara waktu, dan biayanya tinggi. Banyak alkemis juga akan mendapatkan kristal abadi sebelum itu. Orang tua itu mengangguk, lalu membawa Chen Xiang bawa dia ke dalam toko ramuan ini. Dia melihat Chen Xiang melihat sekeliling seperti orang udik di sepanjang jalan, karena interior toko ini sangat besar dan didekorasi dengan mewah. Chen Xiang terpesona dan merasa seperti berada di istana. Misalnya, aula tempat ramuan dipajang sekarang, rasanya seperti sebuah kotak kecil yang bisa menampung setidaknya puluhan ribu orang. Saya tidak menyangka akan terlihat begitu kecil dari luar, tapi begitu masuk, ternyata masih sangat besar. Chen Xiang terkejut. Tentu saja, ruang terbuka besar di belakang jalan ini adalah milik toko ramuan ini. Anda harus tahu bahwa toko ramuan ini adalah tempat tinggal Pangeran ke-6. Orang tua itu mengatakan ini dengan bangga di wajahnya. Pangeran ke-6 adalah pangeran terkuat di kerajaan abadi Wandan, dan yang paling menjanjikan untuk menjadi raja kerajaan abadi ini. Bab 1300 tempat tinggal. Chen Xiang sedang memikirkan apakah akan mengambil token giok sehingga dia bisa bergabung dengan pangeran ke-6 untuk sementara. Setidaknya dia akan melakukannya dengan baik di masa depan, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak bergantung pada hubungan ini dan menempuh jalannya sendiri. Pemimpin yang bermartabat dari sekte penakluk naga tidak ingin bergabung, meskipun dia bisa pergi kapan saja, dia tidak mengizinkannya di dalam hatinya. Saat ini, dia hanya mendapatkan beberapa kristal abadi di toko ramuan ini. Itu tidak setara dengan bergabung dengan kekuatan ini. Dia hanya bekerja. Dia bisa pergi kapan saja dan tidak perlu mendengarkan perintah orang lain. Chen Xiang ingin mengikuti lelaki tua ini ke ruang alkimia, yang merupakan ruang rahasia yang dibangun jauh di bawah tanah. Di sana sangat tenang dan aman, dan energi abadi tidak perlu berbeda dari tanah. Kami memiliki banyak alkemis, dan banyak ramuan istana abadi di surga datang ke sini untuk membelinya. Orang tua itu membawa Chen Xiang ke bawah tanah, di mana ada istana bawah tanah yang besar. Berjalan di sebuah lorong, Chen Xiang tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya muncul di depannya, tetapi orang ini berpakaian sangat mewah saat ini, memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Meskipun dia tampan, dia masih memiliki penampilan tertentu. Kekuatan dari seorang raja. Orang ini memang cucu raja. Chen Xiang berpikir dalam hati. Tuan muda. Orang tua itu menundukkan kepalanya sedikit dan memberi hormat, lalu memberitahu He Feng bahwa dia telah membawa orang untuk melakukan tes alkimia. He Feng mengangguk, kalau begitu cepat pergi, kita akan membutuhkan banyak pil sebentar lagi. Setelah He Feng pergi, Chen Xiang bertanya dengan suara rendah, orang tua, siapa dia? Orang tua itu tiba-tiba menjadi serius. Menghormatinya, dia berkata, putra tertua Pangeran ke-6, Raja Kekuatan Abadi tahap akhir, adalah eksistensi yang relatif kuat di antara cucu Raja Abadi 10.000 pil. Bahkan jika Anda melihatnya seperti ini, dia pernah menghancurkan Istana Iblis di Motian dengan kekuatan satu orang. Chen Xiang menarik napas dan berkata dengan terkejut, Istana Iblis? Tidak ada orang setingkat Raja Iblis di sana? Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu terkekeh, tentu saja ada, tetapi putra tertua memiliki kekuatan yang sangat kuat yang dapat diatasi. Raja Iblis itu akhirnya menghancurkan seluruh Istana Iblis, jadi dia sangat terkenal. Siapa namanya? Chen Xiang bertanya. He Feng. Chen Xiang awalnya mengira itu adalah nama palsu, tetapi dia tidak menyangka itu benar. Tiba-tiba dia merasa bahwa dia terlalu bodoh. Tidak heran He Feng bisa langsung tahu bahwa dia adalah seorang pria. Siapa yang tidak tahu apa-apa? Sebagai putra tertua Raja Abadi, kamu tidak dapat melakukannya tanpa kemampuan. Jangan iri padanya, kamu juga tidak buruk.
Kamu adalah yang terkuat di hatiku, Sumeya terkekeh. Ya. Chen Xiang memang terkejut dengan kekuatan He Feng barusan. Dia bisa memusnahkan istana iblis dengan kekuatan satu orang. Kekuatan macam apa ini? Tentu saja, ada banyak orang kuat di dunia ini. Chen Xiang menghela nafas dengan emosi. Era ini tampaknya lebih kuat daripada era kita saat itu. Apakah karena Kaisar Tian akan segera dilahirkan kembali? Atau apakah 9 kaisar dan 5 raja akan muncul lagi, kata Bai Youyo. Ketika mereka datang ke ruang alkimia, lelaki tua itu memberi Chen Xiang tungku alkimia, dan Chen Xiang mengeluarkan sepotong bahan obat untuk ramuan yang mengembalikan kehidupan, tetapi kualitasnya tidak terlalu bagus, jika tidak maka akan dimakan oleh Long Shui. Melihat kualitas seperti ini, lelaki tua itu sedikit mengernyit, karena meskipun dia menyempurnakannya, dia mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Jika seseorang yang baru saja menjadi sekte alkimia menyempurnakannya, mungkin itu akan menjadi genap. Lebih sulit. Silakan periksa. Chen Xiang menyerahkan bahan obat berkualitas buruk. Dia berpikir bahwa dia memiliki sejumlah besar bahan obat saat itu, tetapi dia tidak membutuhkannya sekarang dan dia tidak menyalinnya. Tidak perlu, perbaiki saja. Sekalipun gagal, jika kinerja Anda bagus, kami akan tetap menerima Anda, kata lelaki tua itu. Jika orang tua itu tidak ada di sini, Chen Xiang akan menggunakan metode pemurnian ilahi secara langsung, yang akan lebih cepat, tetapi sekarang dia masih menggunakan metode pemurnian dengan jujur. Meski kualitasnya kurang bagus, namun tidak ada masalah sama sekali di mata Chen Xiang, ia sudah lama terbiasa di banyak kompetisi alkimia. Dari menangani bahan obat hingga melepaskan api, lelaki tua itu memperhatikan dari samping melihat Chen Xiang sangat terampil dan tenang, dia mengangguk diam-diam. Agar berhasil menyempurnakannya, Anda perlu menunggu beberapa saat, lelaki tua itu duduk di kursi terdekat dan menunggu dengan sabar. Awalnya dia mengira itu akan memakan waktu lama, tapi dia tidak menyangka Chen Xiang akan memperbaikinya hanya dalam waktu setengah jam, kecepatan ini di luar dugaannya. Saya telah memperbaikinya, silakan lihat itu, Senior. Chen Xiang berdiri dan membuka tutup tungku alkimia. 2 pil. Orang tua itu buru-buru datang untuk melihat dan berkata dengan kaget. Bagaimana kamu memperbaikinya? Begitulah cara kamu memperbaikinya, membakarnya, dan kemudian mempraktikkan metodenya, kata Chen Xiang sederhana. Orang tua itu menatap Chen Xiang lagi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki bakat seperti itu. Dia dapat menggunakan bahan obat berkualitas rendah untuk memurnikan 2 pil pengembalian kehidupan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kualitasnya juga sangat bagus. Chen Xiang banyak bersembunyi, jika tidak maka akan lebih mengejutkan. Siapa namamu? Tanya lelaki tua itu. Yan Fei. Chen Xiang hanya bisa menggunakan nama samaran. Jika nama aslinya dilaporkan, kerajaan abadi Wandan mungkin akan lebih kacau. Meskipun dia adalah orang kecil di mata banyak raksasa, hal-hal yang dia kuasai adalah itu hal-hal yang hanya diimpikan oleh para taipan kekuasaan. Jika kamu lewat, aku akan membiarkan seseorang mengaturnya untukmu. Ini adalah token giok yang memungkinkanmu masuk dan keluar istana alkimia sesuka hati. Seseorang akan memberitahumu beberapa hal spesifik, kata lelaki tua itu. Setelah berjalan keluar dari ruang alkimia, seorang pemuda datang dan membawa Chen Xiang keluar dari istana alkimia bawah tanah dan pergi ke sebuah villa di atas, di mana dia mengatur agar Chen Xiang tinggal. Chen Xiang duduk di halaman dan berjemur di bawah sinar matahari, ada sebuah rumah kecil mandiri di area tengah ini, yang membuat Chen Xiang merasa lega dan nyaman. Saya ingin tahu bagaimana kabar guru. Chen Xiang masih sedikit khawatir tentang Huang Jintian, orang tua yang gila, karena Huang Jintian akan berurusan dengan Kaisar Naga. Sementara Chen Xiang bergumam pada dirinya sendiri, sebuah suara lembut dan manis datang, Tuan Yan, saya Xiaoling. Saya akan menjadi pelayan pribadi Anda mulai sekarang. Jika Anda memiliki perintah, tanyakan saja. Chen Xiang berbalik dan melihat, aku melihat seorang gadis manis dengan kuncir kuda dan rok ungu, menyipitkan matanya yang bengkok, sedikit memiringkan kepalanya dan tersenyum manis padanya. Ini dan pelayan pribadi sebagai hadiah? Perawatannya sangat bagus. Melihat gadis yang begitu manis dan cantik, Chen Xiang mengagumi dalam hatinya. Pelayan pribadi? Kamu ikuti saja aku kemanapun aku pergi, kan?
Tanya Chen Xiang, merasa sedikit bahagia di hatinya. Lagi pula, sendirian bisa sangat menyebalkan, meskipun ada 3 wanita di Ouya Oring. Yah, aku akan melakukan apapun yang kamu minta, meskipun aku tidak terlalu kuat. Aku tahu banyak hal dan seharusnya bisa membantumu. Xiaoling berdiri di belakang Shen Xiang dan tersenyum lembut. Dan alur cerita pun berakhir, sampai jumpa di Alchemy God berikutnya di Alam Dewa.